Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 10 IPA 6 akan mempersembahkan sebuah video tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan bertormus. Tumbuhan bertormus adalah tumbuhan yang memiliki akar, daun, dan batang sebenarnya. Struktur tubuh tumbuhan paku. Tumbuhan paku mempunyai sistem perakaran serabut yang terdiferensiasi menjadi epidermis, vortex, dan silinder pusat, yang di dalamnya terdapat pembuluh angkut yaitu floem dan xilem. Pada umumnya, batang berada di dalam tanah dan disebut sebagai rimpang atau rizoma. Dalam batang juga terdapat pembuluh angkut yang disebut juga floem atau xilem. Daun tumbuhan paku. Daun tumbuhan paku dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah mikrofil. Sesuai dengan namanya, daun ini berukuran kecil dan seperti rambut atau sisik. Yang kedua adalah makrofil. Sesuai juga dengan namanya, daun ini berukuran besar serta di bawah daunnya terdapat tulang daun. Berdasarkan fungsinya, daun paku dibedakan menjadi dua. Daun steril, yaitu daun yang berguna untuk fotosintesis. Yang kedua adalah daun sporofil. Daun sporofil adalah daun yang berguna untuk berfotosintesis dan juga untuk menghasilkan spora. Spora berada di dalam sporangium. Menurut susunan dan letaknya, sporangium dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah sorus. Sorus merupakan sporangium yang terletak di permukaan daun. Yang kedua adalah sinangium, yaitu sporangium yang terletak di ketiak daun. Yang ketiga adalah strobilus, yaitu kumpulan sporangium di ujung daun. Yang keempat adalah spocardium, yaitu sporangium yang terletak di dalam badan daun. Reproduksi tumbuhan paku. Reproduksi tumbuhan paku dibagi menjadi dua. Reproduksi generatif pada tumbuhan paku dilakukan melalui peleburan spermatozoid dan ovum. Sedangkan reproduksi vegetatifnya dilakukan dengan pembentukan spora. Reproduksi generatif dan vegetatif berlangsung secara bergantian melalui pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis. Skema metagenesis pada tumbuhan paku dapat dihafalkan dengan mudah dengan kalimat ra-ta-zep, yaitu ra dari kata spora, ta dari protalium, z dari zigot, E dari embrio, dan P dari paku. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita bisa menyimak penjelasan sebagai berikut. Pertama, dimulai dari menghasilkannya spora. Spora kemudian yang dihasilkan akan jatuh dan menghasilkan protalium. Di dalam protalium terdapat dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan betina, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Kemudian spermatozoid yang dihasilkan antheridium akan menuju ke ovum dan akan mengalami pembuahan. Inilah yang disebut dengan fertilisasi. Kemudian dari fertilisasi akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan paku yang sporofit. Pada fase inilah yang disebut fase dominan pada tumbuhan paku. Kemudian sporofit akan menghasilkan sporofil yang menghasilkan sporangium yang akan menghasilkan spora kembali. Divisi paku dibagi menjadi 4 kelas. 1. Paku purba, 2. Paku kawat, 3. Paku ekor kuda, dan 4. Paku sejati. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Psilophyta atau paku purba merupakan tumbuhan paku-pakuan sederhana yang tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Pada generasi sporofit membentuk ranting dikotom dan tidak memiliki akar, batang, dan daun. Akan digantikan oleh rizoma yang diselubungi rambut-rambut kecil yang disebut rizoid. Ciri-ciri Psilotum sp. 1. Tubuh sporofit terdiri dari rimpang, cabang tegak, ramping, dan bercabang dikotomi. Kedua, tidak ada akar, hanya terdiri dari rizoid. Ketiga, daun tidak ada, hanya terdiri dari profil. Keempat,
Berkas pembuluhnya masih protestele, biasanya floem tidak ditemukan. Kelima, sporangium disebut singanium. Keenam, gemetofit terletak di bawah tanah, kadang berjaringan pembuluh mirip rimpang sporofit. Psilotum sp dapat dimanfaatkan untuk tanaman hias. Lycophyta atau Lycopodinae atau dalam bahasa Indonesia disebut paku kawat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Daun berbentuk sisik dan terletak tersebar pada batang. Spora yang dihasilkan tidak berfagila. Dan sporangiumnya berkumpul membentuk strobilus di ujung batang atau cabang. Contoh dari paku kawat adalah Selaginella. Selaginella berhabitat di tebing-tebing dan batu-batuan sungai yang memiliki daerah lembab. Ciri dari Selaginella adalah 1. Memiliki batang pendek dan berkayu. 2. Batang tumbuhan terletak di permukaan tanah, kadang-kadang berakar dan membentuk tumbuhan baru. Yang ketiga, memiliki sporangium yang terletak di ujung daun sporofil atau daun fertil dengan bentuk agak bulat. Manfaat dari tumbuhan Selaginella adalah sebagai tanaman hias. Sphenophyta atau Equistinae biasa disebut dengan paku ekor kuda. Batang pada Equistinae berunggah dan pada umumnya mempunyai cabang pada buku-buku batang dan mempunyai daun-daun kecil berbentuk sisik tumbuh pada tubuh batang secara berkarang. Equistinae juga disebut dengan paku peralihan karena Equistinae menghasilkan spora yang berukuran sama tetapi jenisnya berbeda. Maksudnya sudah diketahui jantan dan betinanya. Contoh paku ekor kuda adalah Equisetum debile. Ciri-cirinya adalah 1. Akar bentuk serabut yang berasal dari rizoma yang tertanam dalam tanah. 2. Batang pendek dan berwas. 3. Daun memiliki klorofil sehingga termasuk tumbuhan autotrof. Equisetum debile digunakan sebagai tanaman hias dan bahan obat-obatan. Paku sejati banyak tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Misalnya di Indonesia, tumbuhan paku ini mempunyai daun sempurna atau frond, sehingga ukuran daunnya lebih besar dibandingkan subdivisi lainnya. Contoh dari paku sejati adalah paku sarang burung yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Daun menyerupai daun pisang yang mempunyai perurutan daun menyirip tunggal. Yang kedua, warna helai daunnya hijau cerah. Terus yang ketiga, spora terletak di sisi bawah helai daun. Disebut tumbuhan paku sarang burung karena di tengahnya terdapat kumpulan rimpang yang menyerupai sarang burung. Fungsi atau kegunaan dari paku sarang burung salah satunya adalah sebagai hiasan atau tanaman hias. Ciri-ciri tumbuhan paku Tandursa. Yang pertama, tidak memiliki batang yang jelas. Kemudian yang kedua, tidak berbatang karena daun langsung tumbuh pada akar. Kemudian yang ketiga, dari batang akarnya berupa serabut dan juga berbulu berwarna coklat kekuningan. Akar ini biasanya langsung menempel pada batang tanaman. Kemudian sporangium terdapat pada ujung tertutup rambut berbentuk bintang dan juga bercabang 2-4. Cabang tersebut mirip seperti tanduk rusa, sehingga paku ini sering juga disebut sebagai paku tanduk rusa. Kemudian panjang daunnya sekitar sampai 10-12 cm. Kemudian lebar daunnya 2-3 cm berwarna hijau muda. Paku tanduk rusa biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Manggi memiliki ciri-ciri. 1. Memiliki batang tumbuhan paku tidak berkayu dan mudah patah. 2. Tidak menghasilkan kembang atau bunga. Daun yang masih muda berbentuk kas yaitu menggulung pada bagian ujungnya. Semanggi tumbuh di sawah atau pematang sawah. Semanggi dimanfaatkan untuk bahan makanan atau sayuran. Di Surabaya sering juga disebut sebagai bajang semanggi. Paku simbar layangan. Paku simbar layangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tumbuh menempel pada batang pohon dan membentuk cincin yang mengitari batang pohon. Yang kedua, bentuknya agak mirip dengan ekor tupai, tetapi entalnya dan tangkainya lebih kecil dan lebih kaku. Kemudian yang ketiga, termasuk jenis tumbuhan epifit, yaitu tumbuhan yang bisa hidup pada tumbuhan lain. Kemudian manfaat dari paku simbar layangan adalah sebagai tanaman hias.
seperti tanaman yang satu ini. Paku pedang. Paku pedang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Rimpangnya tipis menyerupai akar. 2. Entalnya memanjang. 3. Anak daunnya tersusun menyirip tunggal atau mirip pedang atau tombak. Manfaat paku pedang sebagai penghalang polusi udara. Paku sisik naga. Paku sisik naga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tanaman memiliki ukuran memanjang dan ukuran diameternya kecil. Kemudian yang kedua, jarak antara daun yang satu dengan yang lainnya berdekatan. Sebenarnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, memiliki tangkai yang pendek dengan tekstur daun yang tebal. Kemudian yang keempat, memiliki daun yang membulat yang menyerupai sisik naga, sehingga tanaman ini disebut dengan paku sisik naga. Manfaat dari tumbuhan paku sisik naga, yang pertama sebagai obat sariawan, kedua sebagai obat anti radang, yang ketiga sebagai obat gondongan, yang keempat sebagai obat penyembuh TBC, dan yang kelima adalah sebagai obat sembelit atau sulit untuk buang air besar. Jadi kesimpulannya, kita bisa mengambil hikmah dari video yang kita buat, yaitu kita dapat mengetahui anatomi dan morfologi dari tumbuhan paku. Saya perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kurang dari video kami. Semoga video dari kami bisa bermanfaat bagi penonton dan bagi kita semua, dan semoga kita diberikan keberkahan dalam setiap kegiatan yang kita lalui. Sekian, terima kasih.